Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini ya, saya akan membahas terkait dengan pembahasan soal yang ada di pekan 6 ya. Oke, terkait dengan konsep yang akan kita gunakan sudah saya tuliskan di ini ya, di video ya. Jadi di sini ya, pada intinya kita akan menyelidiki eh, di suatu titik ya, apakah fungsi itu dapat diturunkan atau tidak ya. Nah, kemudian di sini kita akan menunjukkan menggunakan definisi dari turunan ya. Jadi turunan secara definisi ya. Jadi di sini kita menggunakan konsep limit ya. Kemudian rumus yang bisa kita pakai itu kalian bisa menggunakan ini ya, atau yang di sebelah bawah ini ya. Jadi nanti kalau kalian saat kalian tentukan eh, apa nilai, kalau nilai limitnya itu ada ya kan, maka fungsi itu dapat diturunkan di titik tersebut gitu ya. Pada intinya seperti itu ya. Oke, kita langsung saja masuk di pembahasan soal ya. Eh, saya kopikan sebentar ya soalnya. Oke, kita punya soal seperti ini ya. Nah, ini soal pertama ya. Soal pertama kita disuruh kita punya suatu fungsi sepotong-sepotong seperti ini ya. Fx seperti ini, kita disuruh menyelidiki apakah fx dapat diturunkan di x sama dengan 0 atau tidak ya. Nah, misalkan bisa, kita disuruh menentukan turunannya ya. Ya. Oke. Jadi apa? Fungsi fx ya dapat diturunkan di titik x sama dengan 0 ya, jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika nilai limit yang ada di sini ya. Katakan berarti karena dia, apakah dia dapat diturunkan di x sama dengan 0, maka kita harus melihat apakah nilai limit ya, dari persamaan yang seperti ini di titik x sama dengan 0 apakah ada seperti itu ya. Jadi jika dan hanya jika di sini ada dua bentuk. Saya coba pakai yang pertama saja ya di sini ya. Jadi ya, ya. Fungsi f dapat diturunkan di x sama dengan 0 ya, jika dan hanya jika apa? Limit dari fx ya min f0 ya dibagi x min 0 ya. Nah, saat x-nya itu menuju 0, nah, itu ada. Gini ya. Kalau kita lihat, coba kita perhatikan ya ini ya. Kita pakai bentuk yang pertama saja ya. Jadi ini c-nya kita ganti 0 ya, karena kita akan menyelidiki apakah fungsi tersebut dapat diturunkan di titik x sama dengan 0 atau tidak, seperti itu ya. Ya. Kalau dia, kalau limitnya ada, berarti dia bisa diturunkan gitu ya di titik x sama dengan 0. Kalau tidak ada, berarti nggak bisa diturunkan ya di titik x sama dengan 0 ya. Oke. Cukup mudah ya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, bagaimana caranya kita ini eh, menyelidiki apakah nilai limitnya ada. Nah, ini ya yang kita harus perhatikan ya. Nah, bagaimana caranya ya? Kita lihat fungsinya dulu gitu ya. Nah, ternyata di sini saat x sama dengan 0 ya, saat x sama dengan 0. X sama dengan 0 itu merupakan suatu titik di tempat terjadi suatu titik perubahan di sini ya. Jadi dari yang bernilai, katakan fx-nya itu bernilai x kuadrat menjadi x gitu ya.
ya. Jadi biasanya eh, fungsi-fungsi eh, apa di suatu titik perubahannya itu ya, itu biasanya perubahan nilai fungsi ini ya, itu biasanya kebanyakan tidak tidak dapat diturunkan. Jadi nanti kalau kalian perhatikan video pembelajaran itu ya, jadi suatu fungsi itu tidak bisa diturunkan, ada beberapa hal yang menyebabkan ya. Di antaranya itu karena di titik tersebut nantinya akan membentuk sudut gitu ya. Kalau kita lihat secara representasi geometri ya. Jadi kalau di suatu titik itu dia membentuk sudut ya. Contohnya mutlak X ya. Mutlak X itu kan kalau secara kita lihat kalau kita lihat secara representasi grafik gitu ya. Dia kan di titik X sama dengan nol seperti bentuk V itu ya. Bentuk sudut ya. Nah, itu tidak bisa diturunkan dia di titik X sama dengan nol ya. Nah, kita lihat juga apakah untuk fungsi seperti ini bisa diturunkan atau tidak. Seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini karena dia terjadi di titik X sama dengan nol itu eh, terjadi perubahan nilai fungsi seperti itu ya. Sehingga kita menggunakan apa? Pendekatan limit sepihak gitu ya. Atau limit kiri limit kanan ya. Jadi kita cek dulu limit kiri ya. Nah, limit kirinya bagaimana? Ya berarti ya limit dari ini ya fx min f0 dibagi X min 0 ya. Nah, ini saat X-nya menuju 0 dari sebelah kiri. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita mendekati titik X sama dengan 0 dari sebelah kiri, nah, fungsi yang kita gunakan itu fungsi yang mana kira-kira? Fungsi yang fungsi yang atas ya, kalau kita lihat ya. Oke, jadi udah ini ya. Jadi apa? Limit X menuju 0 dari sebelah kiri ya. Nah, fx-nya karena kita 0 dari sebelah kiri, maka fx-nya sama dengan ini x kuadrat berarti ya. Nah, yang ini berarti 0 kuadrat ya. Nah, ini x min 0 ya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita sederhanakan bentuknya kan x kuadrat dibagi x ya. X kuadrat dibagi x itu ya ya x gitu ya. Maka nanti hasil dari limit kirinya itu sama dengan 0 ya. Oh, ini saya kurung terlebih dahulu ya, biar lebih kelihatan ya. Nah, seperti ini mungkin ya. Nah, ini limit kirinya gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan limit kanan? Ya. Nah, limit kanannya berarti apa? Ya, sama aja ya. Cuman bedanya di sini. Ya, limit kanan ya. Ini fx min f0 dibagi x min 0 ya. Berapa ini berarti? Oke. 0 dari sebelah kanan kita pakai ini ya. Kita pakai fx sama dengan x ini ya. Jadi, oh, ini x ya berarti ya. Fx-nya x berarti kalau f0-nya ya 0. Ini x min 0 ya. Udah, kita sederhanakan. Ini 1 ya berarti ya. 1. Apa ini? Apa? Kita bisa melihat apa? Limit kirinya itu tidak sama dengan limit kanan ya. Jadi kita bisa simpulkan apa? Karena limit dari ini ya, limit kirinya berarti gini ya. Nah, tidak sama dengan limit kanannya ya. Nah, gini ya. Karena tidak sama akibatnya apa? Atau sehingga dulu ya. Sehingga apa? Sehingga berakibat sehingga sehingga langsung aja ya. Sehingga dapat dikatakan ini ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa
tidak ada. Ya, tidak punya limit ya. Tidak ada gitu ya. Tidak ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa limit dari ini itu tidak ada ya. Ketika ketika x-nya menuju 0 gitu ya, tidak ada. Ya. Nah, karena tidak ada apa akibatnya? Akibatnya fx di x sama dengan 0 tidak dapat diturunkan ya. Oke, jadi seperti ini ya. Cukup sederhana ya. Jadi pada intinya seperti itu ya. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat ya, meskipun di x sama dengan 0 ya, fungsi ini continue ya. Sepertinya continue ini fungsinya ya. Ya coba kalian cek nanti ya. Sepertinya continue ya. Ya, tetapi meskipun continue, dia tidak bisa diturunkan ya. Mengapa? Nah, ini bisa kita lihat sepertinya ya. Sepertinya di x sama dengan 0 ya. Secara representasi geometri dia membentuk sudut ya. Nanti coba kalian cek ya. Cukup mudah untuk menggambarkan fungsi x kuadrat dan ya y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan x ya. Itu cukup mudah ya. Jadi tidak perlu analisis yang lebih mendetail gitu ya. Ya cukup mudah untuk menggambarkannya ya. Jadi dari sana bisa terlihat ya, terlihat dengan jelas ya. Jadi di x sama dengan 0 sepertinya ya, ya meskipun dia continue ya, dia karena dia membentuk sudut gitu ya, dia tidak bisa diturunkan ya. Jadi ya saya tekankan lagi ya. Jadi meskipun suatu fungsi itu continue di suatu titik, belum tentu dia bisa diturunkan di titik tersebut seperti itu ya. Tetapi kalau suatu fungsi tersebut dapat diturunkan di titik tersebut gitu ya, secara jelas dia juga continue ya. Jadi kalau continue belum tentu bisa diturunkan ya, tapi kalau bisa diturunkan pasti continue ya. Gitu ya. Oke, kita coba bahas soal yang kedua ya. Soal yang kedua masih tetap ya, masih tetap di pembahasan dapat diturunkan atau tidak ya. Tetapi kalau kita lihat di sini ya coba kalian lihat. Ini sepertinya fungsi yang ada di uji kompetensi sebelumnya ya, sepertinya ini ya. Dan di titik x sama dengan 1 ya. Kalau kita lihat ya, di x sama dengan 1, fx ini continue. Ya, kalau kita lihat ya. Continue ya. Kalau kita lihat ya. Nah, tetapi apakah fx-nya itu bisa diturunkan di x sama dengan 1? Nah, ya sama ya dengan ini ya. Jadi ini karena sama redaksinya saya kopas saja ya. Dan saya tinggal ganti isi di dalamnya ya. Oke. Nah, ini ya. Tinggal kita ganti sekarang. Ini 1 ya. 1. Oke. Ya, jadi fungsi fx dapat diturunkan di x sama dengan 1 jika dan hanya jika ini ya. Jika limit dari fungsi yang saya tuliskan ini ya, saat x-nya menuju 1 itu ada gitu ya. Oke. Karena di x sama dengan 1 terjadi perubahan nilai fungsi ya, sehingga kita kerjakan secara ini ya, limit sepihak ya, atau limit kiri limit kanan gitu ya. Oke. Limit kiri kita punya apa? Ya, ini ya, x menuju 1 dari sebelah kiri ya. Nah, gini ya. Oke. Berapa ini? Kita gunakan fungsi kalau x-nya menuju 1 dari sebelah kiri.
dari sebelah kiri. Kita gunakan mana? Kita gunakan fungsi yang atas ya, karena di atas itu kan dimulai dari sebelah kirinya 1 ya. Jadi 3x plus 2 berarti ini 3x plus 2 ya. Kemudian dikurangi F1. F1 itu berarti ya Fx saat X-nya sama dengan 1 ya. Saat X-nya sama dengan 1 kira-kira berapa? Saat X-nya sama dengan 1 berarti F1-nya berapa? Ya, 3 dikali 1 tambah 2 ya. 3 kali 1, 3. Tambah 2 berapa? 5 ya. Berarti dikurangi 5 ya. Kemudian yang ini X min 1 ya. Oke. Dari sini kita punya apa? Kita punya limit. Oh, sebentar. Ini sepertinya tidak cukup kalau ke samping ya. Jadi kita harus ke bawah ya. Oke. Yang ini kan 3x plus 2 ya. 3x plus 2 dikurangi 5 ya. Berarti 3x min 3 ya. 3x min 3 berarti bisa saya tulis seperti ini ya. 3x min 1 ya. Gini ya. Itu kan hasilnya 3x min 3 ya. Kemudian biar saya tidak menuliskan terlalu panjang gitu ya. Jadi saya langsung keluarkan 3-nya dan agar bisa langsung dicoret. Intinya seperti itu ya. Berapakah hasilnya? Udah jelas berapa? 3 ya. Udah jelas 3 ya. Ini limit kirinya. Nah, kita lihat limit kanan. Sekarang kita coba limit kanannya ya. Limit kanan. Oke. Oke, limit kanannya ya, berarti sama. Limit. Nah, ini saat menuju 1 dari kanan ya. Ini Fx min F1 dibagi berapa ini? X min 1 ya. Karena X menuju 1 dari sebelah kanan ya, maka F yang digunakan itu F yang mana? 1 dari sebelah kanan, maka F yang digunakan kan Fx sama dengan 5 ini ya. Konstan ya berarti ya. Oke, berarti Fx-nya berapa? Fx-nya ya 5, F1-nya juga 5 gitu ya. Kalau kita ganti Fx X-nya sama dengan 1 ya. Nah, karena ini konstan ya, tetap sama ya. Udah, kelihatan udah ya. Ini 0 yang atas, ini X min 1 ya. Berapa? 0 ya. Jadi limit kirinya nilainya 3, limit kanannya nilainya 0. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya sama ya dengan yang ini ya. Jadi saya copy dulu ya. Ini ya. Ya, karena udah jelas ya, kelihatan limit kirinya nilainya 3, limit kanannya itu nilainya 0 ya, udah jelas nggak sama ya. Jadi saya copy saja ya. Yang ini saya tinggal ganti-ganti ya. Oh, ini saya hapus. Saya hapus ya. Saya ganti satu semua ya. Biar apa? Menulisnya itu tidak terlalu banyak ya. Gini ya. Nah, udah. Sama dengan soal sebelumnya ya. Jadi pada intinya karena limit kiri dan limit kanannya nggak sama ya, maka kita bisa mengatakan bahwa limit dari fungsi ini di titik X sama dengan 1 itu tidak ada ya. Karena tidak ada limitnya, maka apa? Akibatnya Fx di titik X sama dengan 1 itu tidak dapat diturunkan. Jadi
sudah cukup jelas ya. Oke, jadi karena fungsi yang tidak bisa diturunkan ya, kita nggak bisa mencari turunannya ya. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan yang bisa saya uraikan ya. Nanti jika ada hal-hal yang apa perlu didiskusikan, nanti kita bisa diskusikan seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.